Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3 mulai ayat yang ke-18. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca sama-sama. Efesus 3 ayat 18 sampai ayat 21, demikian bunyinya, kita baca bersama-sama. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kedua Ibrani 12. Dan kita akan baca bergantian dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 mulai ayat yang kelima. Saya baca terlebih dahulu ayat yang kelima, saudara ayat yang keenam, dan kita bergantian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal ketika Tuhan mendidik kita. Ketika Tuhan mendidik umatnya atau mendidik kita. Kita masuki bahagian yang kedua. Secara khusus kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, apa maksud dan tujuan Tuhan mendidik kita. Ini yang akan kita pelajari secara khusus. Saudara, dari firman Tuhan yang sudah kita belajar pada minggu yang lalu, tentang ketika Tuhan mendidik
umatnya atau mendidik kita, kita menemukan kebenaran firman Allah di dalam Alkitab bahwa setiap orang percaya mutlak akan mengalami didikan Tuhan setelah ia menjadi orang percaya. Kenapa? Karena ia diperlakukan sebagai anak Allah, anak Tuhan. Kita tahu ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Allah mengasihi anak-anaknya sehingga ia harus mendidik mereka. Setiap orang yang diterimanya sebagai anak dihajar oleh Tuhan, karena tidak ada yang tidak dihajar. Jadi mari kita perlu memahami ini. Memang pada saat saudara menjadi orang percaya, oleh karena menerima Kristus secara pribadi, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Keselamatan hidup yang kekal di akhirat, yaitu surga, itu adalah jaminan. Jaminan mutlak bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang sudah terima Yesus secara pribadi, bagi setiap mereka yang bukan lagi disebut orang berdosa, tapi oleh darah Kristus yang telah menebusnya, mereka disebut anak-anak Allah. Tapi jangan lupa saudara, kita belum mati, kita masih hidup di dunia, menjalani hidup kita sehari-hari. Di dalam saudara dan saya menjalani hidup sehari-hari, iblis sangat mengincar setiap orang percaya untuk dapat direbutnya kembali, untuk dapat dihancurkan. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan harus mendidik kita supaya menjadi pribadi yang cakap, pribadi yang berkualitas, pribadi yang dapat menjalani hidup iman percayanya sampai kepada akhirnya. Namun apa yang terjadi? Sebagian besar orang-orang percaya yang tidak memahami bahwa ada didikan Tuhan di dalam menjalani hidupnya, ia menjadi bingung atas segala apa yang terjadi dan dihadapi tiap hari. Dan dalam kondisi seperti inilah iblis paling mudah mengambil keuntungan di saat kita tidak memahami didikan Tuhan dan kita tidak dapat menerimanya, bahwa didikan Tuhan itu karena Tuhan mengasihi kita. Nah, saudara, kita tahu bahwa menjadi seorang yang berkualitas, diri yang berkualitas, itu tidaklah mudah. Setiap orang-orang, kalau kita bicara secara manusia lahiriah saja, apalagi bicara soal iman dan soal rohani, setiap orang, pribadi-pribadi yang berkualitas, itu menempuh didikan yang cukup lama. Barulah ia bisa menjadi pribadi yang berkualitas.
Ada yang melalui pendidikan formal, ada juga tanpa pendidikan formal, tetapi mempunyai keahlian-keahlian khusus, sehingga ia boleh menempati sebagai pribadi yang berkualitas di dalam dirinya. Tapi itu tidak mudah. Itu baru bicara secara manusia lahiriah dan hal-hal yang terjadi dalam hidup sehari-hari dimanapun. Dan orang-orang yang seperti ini, pribadi-pribadi yang seperti ini, pribadi-pribadi yang berkualitas seperti ini, tempatnya juga menempati tempat yang khusus dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara dan saya seringkali menyanyi kita lebih dari pemenang dalam skala perkara. Padahal baru satu perkara, so parah. Terus di mana kualitas kita sebagai orang percaya? Kalau kita berbicara sebagai kualitas kita sebagai orang percaya, mungkin saudara langsung berpikir, oh ini adalah kualitas iman. Oke, boleh juga kita bicara kualitas iman di mana? Terus di mana kualitas intelektual kita? Di mana kualitas mentalitas kita? Pokoknya seutuhnya diri kita ini, kalau kita bicara pribadi yang berkualitas, adalah memakan waktu cukup lama untuk mengalami didikan, baik secara formal maupun dididik oleh situasi, kondisi, dan peristiwa di dalam hidupnya. Saya kadang-kala jadi bingung juga ketika seorang pendeta atau lagi musim sekarang ini, di depannya ditulis profesor. Oh, kamain luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan ketika besok-besok saya punya nama pendeta Profesor Dr. R.F. Martino. Oh, luar biasa. Banyak sekali embel-embel titel dan embel-embel kode-kode yang ada di nama rohaniawan yang justru mencemari urapannya. Karena ada juga yang dibeli dan ada juga penjual. Makanya saya katakan, saudara, kita tidak bicara hal-hal yang negatif, kita mau bicara hal yang positif dan real dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Tuhan mendidik kita, sederhana dan tidak sulit untuk kita memahami dan mengerti, karena ketika kita sudah jadi orang tua, kita sudah lakukan itu terhadap anak-anak kita. Ketika kita masih kecil atau masih remaja pun dan masih pemuda, yang jelas belum terlepas dari orang tua, kita juga mengalami bagaimana orang tua kita mendidik kita. Tentu beda-beda caranya, tetapi maksud dan tujuannya pastilah untuk supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dalam segala hal, tergantung bentuk didikan tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara tentang atau belajar firman Tuhan dari hal Tuhan mendidik umatnya atau Tuhan mendidik kita, tidak sulit untuk kita pahami. Yang jelas tidak ada yang luput. Semua yang diterimanya sebagai anak, dihajarnya, dididiknya. Jadi tidak hanya sekedar kita memahami berkat dan selalu yang ditonjolkan adalah berkat jasmani, berkat materi, berkat jasmani, berkat materi, sekalipun itu adalah juga bahagian yang kita butuhkan dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari.
Tetapi saudara, supaya kita tidak bingung, kita perlu memahami apa maksud dan tujuan Tuhan mendidik kita. Sekarang kita mulai. Buka kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Kita langsung saja supaya waktu kita cukup. Ulangan pasal 8, di situ ada perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Tapi bukan masalah bersyukur yang kita akan bahas atau pelajari, tetapi mau cari tahu apa maksud dan tujuannya Tuhan mendidik kita. Kenapa Tuhan harus mendidik kita? Bukankah cukup Dia selamatkan kita masuk sorga, nanti kalau sudah mati masuk sorga, urusan akhirat sudah beres? Bukankah sudah cukup Dia memberkati kita dengan segala kebutuhan kita di dunia dan sudah selesai? Untuk apa Dia harus mendidik kita? Nah baik, nanti saudara pada saat kita mulai baca ayat demi ayat dalam Ulangan 8, saudara akan dengan pertolongan Roh Kudus akan dibawa kepada satu pemahaman mengapa Tuhan harus mendidik kita sebagai orang percaya. Ayat 1. Ya, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Semua dari sejak sekolah minggu kita sudah diajar bagaimana bangsa Israel dalam perbudakan sekian ratus tahun, dan kemudian Tuhan memakai Musa untuk menjadi memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Untuk menuju ke tanah perjanjian sebenarnya tidak perlu terlalu lama. Tapi kita tahu dari sejak kecil sampai kepada sudah bisa baca Alkitab, berapa lama bangsa Israel keliling, beridar-idar di padang gurun? 40 tahun. Saudara yang sudah pernah ke Holy Land pasti bisa membayangkan bagaimana mereka punya keadaan. Sekalipun mungkin saudara pada waktu tur pada saat itu bis full AC, cuma turun rabu-rabu, turun sebentar, begitu panasnya yang menyengat. Mereka harus keliling 40 tahun. 40 tahun Tuhan didik mereka. Tapi sepertinya hampir semua mati di padang gurun. Generasi baru yang masuk. Coba saudara bayangkan. Jadi walaupun kita itu dididik, ini sekarang bicara hari-hari lagi, kehidupan nyata. Walaupun kita itu dididik oleh orang tua, tergantung juga kepada orang yang bersangkutan. Pendidik sudah mendidik dengan baik, yang dididik tidak kena didik. Tegar tengkuk. Kalau kita baca Alkitab tegar tengkuk, kalau di sini bilang kepala angin, dia tahu berarti tidak ada kepala, cuma angin dia ada. Ya, tahu kalau di daerah lain lagi bilang kepala batu. Ya. Jadi mari kita renungkan ini kondisi. Ada orang Kristen fanatik ekstrim, tidak tahu, menganggap memandang bangsa Israel itu seperti Tuhan Allah kedua. Saya jadi aneh juga. Ya, tidak seperti, padahal Tuhan memandang dia memandang bangsa Israel ini lebih daripada Tuhan memandang. Kalau saudara baca Alkitab mulai dari Keluaran dan beberapa kitab Musa berikutnya, dan saudara baca, saudara akan naik jengkel, marah kepada ini orang Israel. Kenapa? Benar-benar tegar tengkuk.
Tapi di situ juga kita belajar, bukan main Tuhan pe sayang. Kalau kita pe anak model kayak orang Israel, aduh mati akal, habis akal. Tidak heran di dunia pun dikenal dasar Yahudi. Ya kan? Ya, di dunia pun seringkali. Cuma saya heran, kenapa sebagian orang mengkeramatkan ini orang Israel. Nah, oke, itu urusan lain, itu pembahasan lain. Sekarang kita kembali kepada hal ini. Nah, itu keadaan mereka. Dan dalam kondisi 40 tahun beridar-idar, mereka berada di padang belantara untuk dididik oleh Tuhan dan dipersiapkan sebelum masuk tanah perjanjian. Ya kan? Itu ada tanah perjanjian. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepadamu pakai sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, perjalanan kita di dunia ini juga menuju kepada negeri perjanjian yang Tuhan sudah sediakan dalam kerajaan sorga yang kekal. Tangkap baik-baik ya. Tapi kita masih hidup di dunia ini. Apakah kita bisa tekun sampai pada akhirnya? Makanya kenapa Tuhan mendidik kita supaya kita memahami. Apakah di dalam kita menjalani kehidupan kita dengan segala daya upaya iblis untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita dengan segala macam caranya, supaya kita tidak taat melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan mempersiapkan segala keberadaan kita atas apa yang menjadi janjinya di akhirat dan apa yang menjadi janjinya di dunia ini ke depan yang sedang kita jalani. Nah, apa yang Tuhan katakan dalam ayat-ayat ini? Dikatakan seperti ini. Balik. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah, ya, jangan ditutup ya, kasih tanda itu supaya gampang kita cari. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Sekarang saya tanya, apa bedanya seluruh, semua, dan segenap, dan segala? Mau cari lagi guru bahasa Indonesia ini. Mana ini? Ada datang? Apa bedanya segala dan segenap? Perhatikan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Apa bedanya kalau saya katakan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Aduh, belum selesai orang so ngomel. Kita dalam kebaktian ini jangan disuruh berpikir kasihan. Kita orang ini mau diberkati. Nah, itu ciri khasnya beribadah di GPPS. Apa bedanya? Saudara, baik. Saya jelaskan secara sederhana supaya kita memahami mengapa memakai kata segenap. Ini berapa? 5. Di antara 5 ini, semua 5 ini adalah semua, segala. Di dalam 5, satu demi satu ada detailnya di dalam. Jadi kalau dikatakan segenap, bukan hanya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bukan. Segenap apa isi perintah tersebut, apa ketetapan Tuhan
itu lengkap seutuhnya, satu demi satu seutuhnya itu dilakukan. Nah, sekarang kita kembalikan pada diri kita. Saya kasih contoh. Tuhan mengatakan, ada firman Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, karena kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak betul. Sekarang saya mau tanya, apakah kepada semua orang saudara bisa lakukan atau pilih-pilih? Nah, ini contoh ini akan membuat saudara lebih mendalami apa itu segenap. Oh, kita sudah lakukan, kita tapi pilih-pilih. Sudah nih, kita petaman baik. Ya sudah, tidak apa-apa. Asal engkau jangan bikin lagi ya. Ya bukan taman baik. Jadi kita ampuni dia, tapi dia tidak. Sana kita ampuni, yang sana tidak. Ini bukan segenap. Hukumnya satu, pengampunan. Tapi pilih-pilih orang. Ini contoh. Saudara, kita seringkali menganggap kita sudah melakukan hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, padahal tidak tuntas. 55 saya sudah buat, tapi 55 satu demi satu tidak ada yang tuntas. Ini setengah, ini seperempat, ini 3/4, ini sepertiga. 55 sudah, segala perintah sudah aku lakukan, tapi tidak penuh, sama dengan 0. Nah, itu diaminkan, teng nong. Pengganti cicak kata. Ini kalau orang tahyul lagi cicak. Nah, itu sana cicak menyaut. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita pahami. Saudara tahu, kita jujur, perjalanan kita di dunia menjalani hidup kita, banyak yang luput daripada perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan yang kita tidak lakukan walaupun tahu. Kenapa? Apakah kita dapat dikatakan sudah jadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan? Pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tidak bergeser dari prinsip iman. Berapa banyak kali prinsip iman kita tidak usah menunggu malapetaka untuk goyah, hanya faktor sungkanisme sudah ambruk prinsip iman itu. Tidak enak soalnya. Nah, jadi ini kita renungkan. Tidak bisa berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Nah, kalau kita tergoyahkan terus, bagaimana kita menjalani hidup kita lebih lanjut, atau menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya lebih lanjut untuk sampai pada akhirnya? Nah, kita belajar kepada keberadaan orang Israel ini, kondisinya sudah seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan supaya kamu lakukan dengan setia. Dan jangan lupa, setia beda dengan rajin.
Orang yang setia pasti rajin. Orang yang rajin belum tentu bisa setia. Karena rajin itu tergantung situasi kondisi. Hujan, makanya tidak datang kebaktian. Karena hujan. Orang setia tidak pusing dengan hujan. Cuma hujan, cuma air. Bagaimana kalau es batu yang turun dari atas? Pica-pica itu helm. Lakukan dengan setia. Mau pakai bahasa yang lebih terlalu istilah-istilah. Secara konsisten. Dan kalau hal ini kita kembalikan pada diri kita lagi, ya cuma Tuhan yang tahu dan menemukan itu. Kita tidak bisa saling menghakimi. Nah, saudara, jadi ini dulu. Ayat 2. Kita mulai melihat apa maksudnya. Ayat 2. Ya, baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini aneh juga ya. Tuhan itu maha tahu. Tapi mengapa Tuhan harus melakukan ini? Hanya untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Makanya dia mencobai engkau. Makanya yang mendidik engkau hanya untuk mengetahui. Loh, masa Tuhan tidak tahu? Nah, jadi saudara, hati ini selalu dihubungkan dengan yang nampak di luar. Jadi pertama kita lihat di sini, apa maksud Tuhan? Maksudnya itu merendahkan hatimu. Merendahkan hatimu. Bisa saudara nangkap betapa seriusnya masalah ini. Merendahkan hatimu membuat engkau beridar-idar 40 tahun itu. Dengan maksud merendahkan hatimu. Saya ingin saudara bisa menangkap lebih dalam lagi untuk dapat mengingat dengan kalimat ini. Hanya untuk proses kerendahan hati, Tuhan butuh 40 tahun menghajar Yahudi ini. Bisa saudara renungkan betapa Tuhan sangat berurusan dengan soal merendahkan hati, kerendahan hati. Mengapa Tuhan begitu serius mendidik umat Tuhan di padang belantara, membutuhkan waktu 40 tahun hanya untuk supaya mereka merendahkan hati. Betapa seriusnya masalah kerendahan hati ini. Kita tidak bisa anggap remeh, saudara. Karena itu tidak beda dengan kondisi sehari-hari kita. Nanti kita akan temukan sebentar kenapa Tuhan sangat berurusan dengan hal ini. Dan bisa saudara bayangkan dan renungkan, ini manusia model apa ini dididik sampai hanya untuk kerendahan hati butuh 40 tahun? Ya, kalau pakai istilah Alkitab kita katakan mereka umat pilihan. Makanya sampai sekarang mereka menganggap diri umat pilihan. Ini tidak salah secara firman, secara Alkitab.
Mari kita kembalikan pada diri kita. Berapa lama waktu Tuhan butuhkan mendidik kita, memproses kita, sampai kita memiliki kerendahan hati. Peristiwa-peristiwa dahsyat Tuhan harus hadirkan kepada orang-orang Israel hanya untuk mendidik mereka merendahkan hati. Saudara sudah bisa bayangkan orang model apa ini? Apa lawan kata dari kerendahan hati? Tinggi hati. Ya jelas rendah lawannya tinggi. Ini mau cari gampang. Apa lawannya rendah hati? Tinggi hati. Nah, apa itu tinggi hati? Sombong, angku, congkak, komplit di situ. Dan bukan cuma sombong, angku dan congkak antara sesama, tapi juga kepada Tuhan. Saya kalau merenungkan, makanya bacalah Alkitab, asik. Kalau saudara baca Alkitab, rasa asik membaca Alkitab itu. Macam-macam kisah di situ dan mendapatkan kita nilai-nilai ilahi dari baca Alkitab, dan sekaligus juga Roh Kudus mendidik untuk kita pada saat kita membaca untuk memahami. Saya bayangkan tuh, aduh, ini Yahudi satu ini orang macam apa? 40 tahun cuma untuk suruh merendahkan hati, brur, rendahkan hati, rendahkan hati. Dan kita tahu itu juga yang Yesus sikat kepada pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka, dan lain sebagainya, orang-orang ahli-ahli Taurat. Terus pertanyaannya, dikatakan tadi untuk merendahkan hatimu, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah kamu berpegang pada perintahnya atau tidak. Tangkap ini saudara. Tidak ada orang yang tahu isi hati kita, cuma Tuhan yang tahu. Tetapi kita juga tidak bisa menipu orang lain, karena apa yang ada di dalam itu secara alamiah akan keluar lewat kata-kata, lewat sikap, dan lain sebagainya. Masalah iman, masalah hati, dan tidak ada yang tahu, karena itu vertikal antara aku dengan Tuhan. Tapi apa artinya, apa gunanya seluruh kegiatan-kegiatan vertikal, kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan rohani ini, jika tidak dapat dibuktikan dengan tindakan nyata secara horizontal di antara sesama, di alam nyata. Makanya dikatakan merendahkan hatimu untuk mengetahui isi hatimu, apa yang ada di dalam hatimu, dan apakah kamu melakukan akan perintahnya atau tidak. Kita melakukan perintah Tuhan itu di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan iman, aktivitas iman kita, entah itu ibadah, entah itu pelayanan, kualitasnya harus sama dengan tindakan hidup sehari-hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita kembalikan pada diri kita. Apakah sama kualitas kegiatan rohani kita dengan kualitas tingkah laku kita sehari-hari dalam segala hal? Bukan Tuhan tidak tahu isi hati, tapi Tuhan mau supaya apa yang dalam isi hati itu terbukti dengan melakukan perintahku.
Karena yang ada di sini cuma Dia yang tahu. Jadi kalau yang ada di sini itu keluar, nampak tidak sama, berarti itulah aslinya. Makanya kita tidak dapat membodohi orang dengan segala kegiatan, mengalabui orang dengan segala kegiatan-kegiatan rohani kita, dengan kalimat-kalimat rohani kita. Apalagi sekarang lagi populer di segala golongan, puji Tuhan. Begitu ada entah itu si A, si B, si C, entah itu artis, entah itu pejabat, entah itu apa. Begitu keluar di televisi kata puji Tuhan, dia terus bilang, Pantekostalan itu atau karismatik ini. Bukan, saudara kita pun di seberang juga tahu puji Tuhan. Pantekosta apa? Karismatik apa? Semua orang bahasa Indonesia juga puji Tuhan. Apa bedanya Allah Maha Besar dengan Allahu Akbar? Sama toh. Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Nah, jadi hubungan kita dengan Dia harus dibuktikan dalam kehidupan nyata hari-hari ini. Oke? Urusan kerendahan hati butuh waktu lama. Saudara tahu kenapa Tuhan sangat berurusan di sini? Ada sesuatu yang Tuhan tahu persis, itu pasti akan terjadi kalau sudah sampai di situ. Nanti kita akan lihat, kita ikuti saja. Sekarang ayat 3. Ayat 3. Oke. Kita kaum laki-laki saja dulu baca ayat 3. 2, 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Teringat kita Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang pertanyaan ini akan menuntun saudara. Mana saudara pilih? Merendahkan hati atau Tuhan merendahkan hatimu? Pilih mana? Karena ayat 2 dengan ayat 3 ini beda. Sangat beda jauh ayat 2 dan ayat 3 ini. Kalau ayat 2 berkata di sini, ya, bahwa ayat 2 berkata dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Merendahkan. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan mau kita rendah hati. Kalau tidak mau tetap bertahan, Ia yang akan merendahkan hati kita. Dan cara Tuhan merendahkan hati kita belum tentu kita siap dan kita mampu. Kenapa? Baca peristiwanya. Saya bacakan, saudara dengarkan. Ayat 3. Jadi, Ia yaitu Tuhan merendahkan hatimu. Apa bentuk nyatanya? Ia membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Oke, nanti dilanjut. Yang jelas, Ia membiarkan engkau lapar. Renungkan sekali lagi, Tuhan sangat berurusan dengan masalah kerendahan hati. Hanya untuk membuat orang itu harus mutlak, harus rendah hati, Tuhan menghadirkan peristiwa.
Tuhan memberikan pengalaman yang sangat tragis, membiarkan engkau lapar. Bentuknya kelaparan, tapi banyak macam bentuknya bisa terjadi. Tapi tangkap itu kata, membiarkan engkau lapar. Kita tidak pernah mengharapkan untuk masuk dalam pengalaman dibiarkan Tuhan. Tetapi itu terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena lupa pada kita, tetapi karena kita tidak mau merendahkan hati, maka Tuhan yang akan merendahkan hati kita dengan tindakan pembiaran dan peristiwa yang menghajar mereka. Ini perlu kita jaga dalam hidup kita, saudara. Di dunia ini kita beda-beda kondisi keberadaan kita secara hidup manusia lahiriah. Secara alamiah kita mengenal si kaya, si miskin, si bodoh, si pintar, dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan Allah, sebagai orang percaya, tidak ada satu titik tai kuku yang perlu kita rasa hebat, rasa lebih dari yang lain untuk kita sombongkan dan angkuhkan dan congkak. Tidak ada. Tidak perlu. Karena Tuhan yang akan menghadapi kita. Apapun keberadaan kita di dalam kehidupan, di dunia, dalam masyarakat, ada level-level strata hidup. Tapi di hadapan Tuhan kita sama. Ini perlu kita jaga. Sebab kita tahu dosa kesombongan, keangkuhan, Tuhan sama sekali tidak anggap remeh. Karena itu bahagian daripada dosa Lucifer. Bukan cuma dosa roh-roh jahat yang menebarkan. Ini sangat berbahaya. Nanti kita akan lihat bagaimana iblis menggiring kita ke situ, tapi bagaimana Tuhan mendidik kita supaya tidak ke situ. Mungkin saudara berkata, saya tidak sombong, saya orang yang ramah, saya orang, ya, bagi kita anggap seperti itu, tapi nanti setelah kita baca kita akan paham yang bagaimana yang Tuhan maksudkan ini. Makanya kalau bicara kerendahan, ketinggian hati, kerendahan hati, saya selalu ingat saya teman tukang dusta itu. Kalau saudara mengatakan saudara ketemu Pak Lurah, dia akan berkata dia ketemu Bupati. Kalau saudara katakan saudara ketemu Pak Camat, dia akan katakan dia baru ketemu dengan Gubernur. Luar biasa kan, pendeta, tapi bisa begitu rupa. Dia punya rasa melevelkan diri. Kalau saudara berkata, oh saya baru ketemu Gubernur, dia bilang, oh iya saya baru dengan Menteri. Saya kadang-kala harus mengkat dia punya pembicaraan supaya jangan dia berdosa, mengalihkan ke tempat lain supaya tidak muncul DP Menteri dengan DP Gubernur. Kalau saudara kata, oh saya baru ketemu dengan Pak Pastor, dia bilang saya baru ketemu Romo. Ya, luar biasa, ada manusia macam begitu. Kita pikir apa ini keturunan Yahudi atau apa? Tidak bisa kita anggap remeh, saudara. Jadi hanya untuk merendahkan hati ini Tuhan mengadakan pembiaran. Dan banyak orang terjebak di sini. Tidak apa-apa, saya tidak ibadah, saya tidak ini sini. Tuhan tetap berkati, semua baik-baik saja. Ini yang bahaya.
Mereka tidak tahu dan tidak sadar kalau terjadi suatu pembiaran yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan pukul masih baik kan? Kan tadi kita baca kan? Kemarin juga minggu lalu kita baca. Setiap anak yang diterima oleh Tuhan dipukulnya, disesatnya. Tapi kalau misalnya semua bebas, nah ini harus kita hati-hati. Jangan kita anggap remeh, saudara. Tidak apa-apa, Tuhan punya baik, puji Tuhan begini dan begitu. Nah, olehnya Tuhan ingatkan mereka. Pertama itu, yang berikut adalah supaya mereka mengakui tindakan pembiaran yang Tuhan lakukan itu, tindakan lepas tangan yang Tuhan lakukan itu, hanya untuk membuat mereka sampai mengakui bahwa hidup ini bergantung kepada firman Tuhan, bukan kepada hal-hal materi dan hal-hal duniawi. Supaya membuat kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kenapa? Sebab ketika Tuhan membiarkan mereka kelaparan. Dan tidak ada apa-apa. Mereka yang pernah ke Holy Land pasti tahu. Mau makan apa? Tidak ada restoran di padang gurun. Jangan bilang restoran, warung kaki lima pun di pinggir jalan. Mereka lapar. Sampai Tuhan membuktikan sendiri oleh firman-Nya. Tuhan memberikan mereka makan mana. Ini bahasa yang seringkali, mana Tuhan bisa kirim dari langit. Nah sekarang turun dari langit. Makan. So dikatakan, makan ambil secukupnya. Jangan ambil lebih. Apa yang mereka lakukan? Ambil lebih. Simpan. Siapa tahu nanti malam mau makan atau besok malam. Tidak usah kita bangun cepat-cepat karena kita orang sampai duluan. Bangun pagi-pagi. Bukan mana yang mereka lihat, tapi apa? Ulat. Berarti kemarin itu orang makan ulat ya. Ulat Tuhan roboh mungkin jadi roti ya. Nah inilah orang Yahudi. Pada hari yang ke-6, Tuhan katakan hari ke-7 adalah hari istirahat. Jadi hari ke-6 boleh ambil lebih untuk hari ke-7 supaya tidak ada yang bekerja. Hari itu dikuduskan bagi Tuhan. Ada yang tidak ambil. Nanti besok saja. Hari ke-7 kita ambil. Begitu keluar tidak ada apa-apa. Tapi yang ambil hari ke-6, yang lalu-lalu disimpan satu malam jadi ulat. Tapi ini tetap. Nah inilah kehidupan manusia seperti ini. Jadi saudara, mari kita menerima kebenaran ini supaya hidup kita benar-benar hanya bergantung kepada apa kata firman. Bukan karena kehebatan kita, bukan mengandalkan hal-hal lain selain firman. Baik, keterangan lebih lanjut, hanya keterangan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, lanjut, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama berapa lama? Bayangkan, luar biasa kan? 40 tahun jalan di padang gurun, pakaian tidak rusak, kaki juga tidak bengkak.
Mereka yang pergi ke suku terpencil berbulan so, waduh, siksanya beginilah begini, wow, rame cerita. Oke. Berikut ayat 5, sama-sama 2, 3. Maka haruslah engkau insaf atau sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Insaf dan sadar. Lanjut ayat 6, kita baca dulu, nanti saya jelaskan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai dan mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ya, sampai di sini dulu, ha? Sini dulu, saya jelaskan dulu. Jadi sebelum masuk, Tuhan memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana geografis dan segala situasi kondisi daripada tanah perjanjian yang Tuhan telah siapkan sebelum masuk. Kenapa? Karena tempat atau kondisi geografis dan segala keberadaan dari tanah perjanjian ini yang akan mereka masuki, yang akan mereka duduki dan nikmati, ini akan membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Tangkap ya. Mereka di Mesir budak 40 tahun beridar di padang gurun. Sekarang akan masuk ke suatu tanah perjanjian yang modelnya bagaimana? Sebagian tadi sudah kita baca. Saudara buat perbandingan dulu di dalam imajinasi saudara. Ya, sekarang ayat 7. Oke, kita baca ulang ayat 7. Bedanya padang gurun dan negeri perjanjian ini. Ayat 7, kita kaum laki-laki dulu. Ya, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ganti. Aduh, luar biasa. Dan ini letak geografis. Sekarang DP hasil. Yang so pernah ke sana, so pernah rasakan ini jus delima. Sadap sekali ini. Ini dari negeri padang gurun, Tabayang. Apalagi? Nah, kita kembali laki-laki. 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Lanjut. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Tapi tidak ada di sini tulis batu akik, tidak ada. Tidak ditulis di sini ya, tidak ada. Ya, jadi ini ada makan roti tidak usah hemat. Karena kita tahu kasihan mereka punya makan. Aduh. Ya, kalau tahu orang Yahudi kalau makan kan waktu makan burung itu so bosan roti, bosan dengan mana? Minta daging. Tuhan kasih daging, burung puyuh. Dora makan bukan keluar ke jambang, keluar di sini. Saking makan golojo. Ya. Makan luar biasa. Sampai bukan keluar ke jambang tapi keluar di hidung. Nah, kalau tidak tahu bagaimana rasa burung di sini. So penuh dengan daging burung juga keluar di hidung. Itu cara makan mereka. Tidak usah makan roti dengan berhemat, tidak usah kekurangan.
batunya mengandung besi, gunungnya akan kau gali tembaga. Perempuan, 2, 3. Saudara, kita semua umumnya filosofi hidup manusiawi selalu mau mapan, kerja keras, mulai dari angan-angan sampai kepada rencana, sampai kepada tindakan untuk menuju lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan kemudian muncul kata mapan. Itu lumrah. Sekalipun satu kebodohan ketika orang menjadikan filosofi mapan itu sebagai satu tujuan, kalau dia orang percaya. Karena mapan itu tidak usah dipersoalkan, Tuhan sudah sediakan. Apa yang terjadi? Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang luar biasa di depan. Tidak beda, kita selalu anak-anak Tuhan selalu ditanamkan rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ulangan 28, terus naik dan tidak turun sampai menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, amin, amin. Jadi kemapanan, 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 dan kemapanan. Kejar kemapanan, dan kemapanan dijadikan tujuan sampai lupa mempersiapkan diri masuk ke dalam kemapanan yang mutlak karena Tuhan sudah sediakan. Tapi karena kemudian dijadikan tujuan, maka begitu masuk dia tidak siap lebih dulu. Segala sesuatu dari dirinya, imannya, mentalitasnya, rohani, dan segala keberadaannya tidak siap. Saudara tahu, umat Tuhan diproses 40 tahun untuk rendah hati sebelum masuk ke negeri perjanjian. Kenapa? Karena kemapanan itu sangat berbahaya. Kemapanan itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak siap diri kita untuk memasuki kemapanan, itu akan menjadi awal kejatuhan. Dan banyak cara. Iblis tidak pernah kehilangan cara menjatuhkan orang-orang ini di dalam kemapanan. Dulu makan roti dengan susah payah. Sekarang dikatakan kamu makan roti tidak usah berhemat. Ya, saya juga pernah hidup dalam masa-masa sulit. Oleh karena sebagai yatim piatu, jadi tahu rasanya bagaimana di masa-masa sulit nasi putih, kecap manis, kacang goreng. Kalau Ibu Lea bersaksi nasi putih dengan kerupuk, ya memang karena kalau di Jawa orang suka kerupuk, tidak bisa dipisahkan dengan kerupuk kalau orang Jawa. Ini nasi putih, kecap manis, kacang goreng. Beli martabak kecil mesti dibagi sekian orang satu rumah. Itu namanya makan dengan hemat. Kalau ingin makan coklat, mungkin karena apa? Dekat-dekat Natal, beli ini. Bukan namanya Silver Queen, satu batang kecil dibagi satu orang satu petak kecil, untuk tambah tai gigi. Tapi yang penting rasa coklat. Kenapa? Itu namanya makan dengan berhemat, sesuai kondisi. Masa mau pinjam doi hanya untuk beli coklat, makan ini, baru habis itu catat
Saat kita utang dulu di kios. Nah, jadi saudara, sekarang beda. Makan tidak usah hemat, ada susu, ada madu. Mulai mimpi kapan mau minum madu. Situasi sudah berubah. Kalau dulu kata, aduh ini malam kita orang besok mau makan apa, kasihan. Sudah diberkati Tuhan, tidak ada lagi bahasa kita orang mau makan apa. Satu rumah berunding, papa makan di mana kita orang ini malam? Makan di mana kita orang ini malam? Kalau dulu susah, apa yang mau dimakan? Sekarang kita orang makan di mana, Lydia, ini malam? Ya kan? So boleh, kenapa? So berpenghasilan, sudah punya ini dan itu, segalanya sudah ada. Asal jangan mengatakan lagi, lusa kita orang mau makan siapa? Cilaka itu. Itu penipu itu. Nah, karena keadaan sudah berubah, namanya ini kita bicara dunia. Namanya di dunia, semua pakai bahasa hari-hari saja, mulai tabaik, levelnya juga pasti juga sudah ada level tersendiri. Makanya gereja selalu melenyapkan itu level-level. Di dunia boleh, tetapi di gereja tidak ada itu level-level. Tidak ada. Jadi kalau orang mau berlevel, dia tidak akan kerasan di GPPS. Dia pasti cari tempat lain yang bisa ada level. Di sini tidak ada level. Semua sama di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Itu dengan sendirinya kita mau dan tidak mau. Itu dengan sendirinya dunia yang membuat kita begitu. Dulu orang cuma sekarang bos. Mau kemana bos? Aduh, kamu main beda ya. Mau kemana? Sini dulu. Ini tidak. Bos. Mana bos? Coba itu yang sobos panggil Nah, kenapa? Walaupun kita ini mau rendah hati, dunia yang membuat kita begitu. Jadi lama-lama rendah naik ulang. Nah, kenapa? Orang cuma panggil kita dulu, nyong, sini nyong. Ini tidak. Nah, orang saya panggil Pak. Nah, biasa pergi masuk rumah makan, itu cuma panggil itu perempuan, dia nama pelayan itu siapa? Cewek. Nah, sekarang tidak. Ibu, iya bu, saya bu. Itu dengan sendirinya. Bagaimana Fransa? Luar biasa. Itu dengan sendirinya. Makanya itu paling nampak itu kalau saudara ke bank. Yang membuat saudara berharga di bank itu saudara pedoi. Iya. Kalau tidak ada doi, ada. Tapi coba kalau dia prioritas atau di atasnya lagi prioritas. Kamain. Itu doi yang membuat saudara dipanggil bos, dipanggil pak, dipanggil apa. Ini dunia. Kita bicara dunia dulu. Dan ini kekuatannya sangat kuat. Sangat kuat kekuatannya. Sangat kuat. Baik di mana saja. Entah itu dalam hal ekonomi, entah itu dalam hal jabatan, entah apa. Pokoknya kemapanan membuat segalanya berubah. Terus bagaimana kita mau jaga hati? Saudara kira gampang? Makanya Tuhan butuh 40 tahun untuk ajar ini orang Israel ini. Nah, ini dia ayat 11. Ayat 11 ini sama-sama. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat berbahaya dalam kemapanan, yang umumnya orang jatuh di situ, termasuk hamba Tuhan. Ya, 11 sama-sama. Hati-hatilah. Lampu apa itu? Merah atau hijau?
Kuning, masih kuning, tunggu sampai merah. Hati-hatilah, lanjut, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tidak tahu apa bahayanya? Apa bahayanya? Melupakan Tuhan Allahmu. Mungkin saudara berkata, saya tidak lupa, saya tetap ada di kebaktian, saya tetap ada dalam pelayanan. Bukan kegiatan-kegiatan lahiriah, ibadah dan pelayanan yang menentukan, tetapi dikatakan di sini dengan tidak lagi berpegang pada perintahnya, prinsip imannya dari rapuh. Saudara tahu, kemapanan punya kemampuan membuat prinsip iman menjadi rapuh. Salah satunya faktor sungkanisme. Kenapa? Saya kasih contoh sederhana yang sering terjadi. Karena so mapan, level juga so lain. Dulu dengan Pak Lurah, bajalan bukan lagi dengan Pak Lurah, bukan lagi dengan Pak Camat. So baku gandeng dengan Pak Gub atau Pak Menteri. Terus Pak Menteri bilang, Pak Tamang akan dulu main golf hari Minggu. Saudara mau bikin apa? Mau pergi gereja, mau pergi ibadah, atau mau main golf? Ini contoh konkret. Mungkin dia tidak main golf, dia hobi pancing. Bos, sebentar ya, man, tanpa pancing ya. So siap itu kapal ikan. Umumnya yang begini selalu siap. Jawaban, siap bos, siap bos. Siap bos. Kadang tidak tahu dari mana DP siap. Pokoknya siap bos. Nah, maka kita orang cari mana hari Minggu ini ada. Ada piba pancing dengan Pak Gub. Contoh ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ini contoh. Kenapa? Kenapa bisa? Bukan orang lain bapancing yang ajak bapancing. Level kelasnya beda. Ini saudara, kemapanan bisa menghancurkan prinsip iman. Kenapa? Kita anggap itu biasa saja. Kecuali mungkin mari kita orang pergi menyabung ayam dulu. Tentu pikir, judi ini Nah, di sini bahayanya. Nah, makanya dikatakan demikian. Ya. Ayat 12 langsung, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, main pesadap itu DP menu. Mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dulu kelambu saja tidak ada di giginya. Pak. Sekarang bukan lagi kelambu, dari kaki sampai di atas. Tuh blanket itu apa ini? Selimut. Kenapa? Terlalu dingin sih. Full AC. Jadi makanya tak tidur terus, so tidak bisa bangun doa. So makan kenyang dan nimpati rumah-rumah yang baik. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, ini berarti usaha. Dulu kan peternakan, dia usaha sudah diberkati Tuhan, sudah berlimpah-limpah, punya cabang sana, punya cabang sini, punya cabang sana, punya cabang sini, dan setiap kota yang ada cabang dia babini di situ. So senang lah. Ya, dulu tidak ada duit, dia bisa babini 2, sekarang babini 5 bisa. Kota sana ada 1, kota sana ada 1, kota sana ada 1. So lain. Nah, bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak. Ya, harta benda so bertambah,
Bahkan segala yang ada padamu bertambah banyak. Apa ujung-ujungnya? Baca, 2, 3. Ya. Kira-kira mampu kita orang jaga untuk tidak tinggi hati? Tidak gampang. Makanya Tuhan sayang kita orang, sampai Tuhan harus didik. Tuhan sudah mempersiapkan berkat. Kemapanan itu mutlak Tuhan sudah sediakan. Tidak usah kita persoalkan. Yang perlu kita persoalkan itu bagaimana kita mempersiapkan diri menerima berkat kemapanan itu dari Tuhan, supaya jangan itu membuat kita lupa akan Tuhan. Kita berdoa bergumul, Tuhan berkati. Begitu Tuhan berkati, berkatnya kita urus jadi tuang Allah kedua. Tuhan yang sesungguhnya kita tidak pusing. Berapa banyak yang mengalami ini? Penuh kesulitan, penuh kesukaran, dia bergumul, Tuhan berkati. Sesudah itu lupa kepada sumber berkat, sibuk dengan berkat. Padahal apa sih? Tuhan ingatkan, jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kata lupa Tuhan dibuktikan dari melakukan atau tidak perintah-perintahnya. Kita boleh menghiasi diri kita dengan segala kegiatan ibadah dan pelayanan, tetapi kalau kita tidak dapat melakukan perintah-perintahnya dalam hidup sehari-hari, itu tidak beda dengan orang yang lupa Tuhan, hanya menghiasi diri dengan kegiatan rohani. Makanya Tuhan ingatkan, kamu itu dari rumah perbudakan, sekarang dalam kondisi tanah perjanjian yang melimpah ruah. Kamu berasal, ayat 15, berasal dari tempat padang gurun yang besar dan dahsyat, ular-ular yang ganas, kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, tidak ada air. Tuhan yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu. Dia yang memberi engkau makan mana yang tidak dikenal nenek moyangmu, untuk merendahkan hatimu. 17. Dan janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini sudah berubah hati, saudara. Ini adalah kesombongan yang sudah permanen. Dia lupa akan Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu. Jadi dari sini kita menemukan ada satu bahaya yang mengintai. Kenapa Tuhan harus mendidik kita? Karena kita akan memasuki hidup yang diberkati Tuhan. Dan itu iblis bisa menjadikannya menjadi kutuk bagi kita, kalau kita tidak hati-hati. Jaga hati. Jangan sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembahnya. Aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Itu ayat yang kita baca di sini. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita usaha pekerjaan untuk kita kelola. Tapi apakah itu sudah jadi tuang Allah kedua? Apakah pekerjaan itu menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah? Apakah pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita, apalagi itu pekerjaan kita punya, kita adalah owner, kita adalah pemilik, walaupun mungkin usaha kecil-kecilan, tetapi itu adalah milik yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita kelola. Apa itu jadi tuang Allah kedua? Harusnya itu memperlancar kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin taat kepadanya. Mari kita berdoa, saudara.